Halo semua, selamat datang kembali di channel Dialog Goblok. Selamat datang kembali di segmen Baby. Dan ini adalah episode yang ke-13. Udah lama banget sejak yang terakhir aku buat video itu. Kurang lebih udah 3 minggu yang lalu. Hampir sebulan berarti aku gak buat video. Iya itulah, ada banyak hal yang terjadi dan sekarang aku baru bisa buat lagi. Apalagi aku mau ngomong ya, kayaknya udah langsung aja buka kita masing-masing. Bagi yang mau ikutan baca silakan buka dalam Kejadian pasal 37, 38 dan 39. Yang gak mau ikutan baca gak apa-apa, bisa dengerin aja, nanti aku yang bacain. Kita akan langsung segera membaca. Adapun Yakub, ia tinggal di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu.
Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya, yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakannya bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Sela. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu,
tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Sela itu besar. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Sela itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama, matilah anak Syua, istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannyalah pakaian kejandaannya itu dan bertelekung dan berselubung. Lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Sela telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Sela itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau," sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Kata perempuan itu, "Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Tanyanya, "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu, "Cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, "Di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu?" Jawab mereka, "Tidak ada di sini perempuan jalang." Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, "Tidak ada kujumpai dia." Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, "Tidak ada perempuan jalang di sini." Lalu berkatalah Yehuda, "Biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu." Sesudah kira-kira 3 bulan, dikabarkanlah kepada Yehuda, "Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu." Lalu kata Yehuda, "Bawalah perempuan itu supaya dibakar." Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, "Dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung." Juga dikatakannya, "Periksalah siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini." Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sela anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu." Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi, serta berkata, "Inilah yang lebih dahulu keluar." Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, "Alangkah kuatnya engkau menembus keluar." Maka anak itu dinamai Beres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu, lalu kepadanya diberi nama Zerah. Oke. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun
kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Aman, rekamannya masih aman, berarti boleh lanjut. Oke. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sampai di sana pembacaan kita malam hari ini. Meskipun hanya 3 pasal, tapi wah, ada banyak yang bisa kita pelajari. Aku ambil satu pelajaran yang simpel aja ya, yang kalian pasti semua bisa mengerti dan pahami, dan mungkin juga kalian sudah dengar ada banyak sekali pendeta maupun teolog-teolog di luar sana yang sudah pernah bahas, sudah pernah khotbahkan. Aku cuma ya ngulangi sedikit aja. Kita bisa belajar dari peristiwa Yusuf ya.
dia itu orang yang berintegritas dalam pekerjaannya. Meskipun dia dibenci oleh kakak-kakaknya, dibuang ke Mesir, dijual menjadi budak, ternyata itu tidak membuat dirinya pahit, dan justru malah dia ketika menjadi budak di rumahnya Potifar, dia bekerja dengan baik, dengan sangat-sangat baik. Bahkan dia sangat-sangat bisa dipercaya oleh tuannya, yaitu Potifar, dan akhirnya Potifar benar-benar mempercayakan semua di rumahnya itu kepada Yusuf, kecuali istrinya sendiri, istri dari Potifar. Nah, sudah seperti itu ketika kemudian Yusuf difitnah, difitnah lalu dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata Yusuf tidak menjadi orang juga yang pahit, tapi dia tetap menjaga integritasnya, dan dia tetap bekerja dengan baik, dia tetap melakukan kegiatannya dengan baik, dan akhirnya Yusuf dipercaya dan disayang oleh kepala penjara. Dan akhirnya pekerjaan di dalam penjara itu juga dipercayakan kepada Yusuf, dan akhirnya semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, semuanya diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi satu hal yang bisa kita pelajari itu adalah marilah kita jadi seperti orang yang berintegritas seperti Yusuf. Atau ketika kita dipercayakan sesuatu pekerjaan, kita melakukan dengan baik. Aku juga ngomong begini nih bukan karena aku merasa wah aku ini orang yang paling berintegritas gitu dalam pekerjaan. Oh, enggak juga teman-teman. Ya, let's be real lah. Ada banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan ke aku dan aku lalai sana sini, ada gagal di sisi sana, di sisi sini. Kadang-kadang aku males-malesan juga, dan ya begitulah ya, namanya juga ya memang itu hal yang jadi ya refleksi lah buat aku sendiri gitu kan. Aku juga harus introspeksi diri dengan hal ini, dan ya aku cuma mau mengajak kalian semua, mengajak teman-teman semua, ya mari kita sama-sama membangun diri kita menjadi orang yang bisa dipercaya dalam pekerjaan terutama gitu kan, bisa dipercaya dalam kegiatan sehari-hari. Biarlah orang-orang di sekitar kita ketika melihat cara kita bekerja, cara kita beraktivitas, mereka tuh bisa melihat, oh orang ini bisa dipercaya nih, kayaknya dia tuh orangnya berbeda gitu. Kira-kira kenapa ya dia tuh beda dari yang lain. Orang lain tuh bekerjanya setengah-setengah hati gitu, dengan ya cuma buat menyenangkan hati bosnya gitu, yang penting bapak senang gitu kan. Lalu tapi kenapa kok orang sana dia tuh bekerja bener-bener bekerja dengan giat gitu, sungguh-sungguh, meskipun nggak dipantau sama orang, dia tuh tetap bekerja dengan baik. Itu kira-kira kenapa ya? Nah, itu membuat orang-orang di sekitar kita tuh berpikir, ada apa ya? Dan kita berharap dengan cara kita bekerja seperti itu, dengan cara kita bersikap seperti itu, orang-orang kemudian bisa melihat, dia itu orang Kristen, dia itu bekerja dengan karakter yang baik, dengan penuh integritas itu ya karena memang dia betul-betul menjalankan ajaran dari agamanya, menjalankan ajaran dari kitab sucinya yaitu Alkitab gitu kan, menjalankan ajaran dari ajaran kekristenan, ajaran Tuhan Yesus gitu kan. Itu namanya kita menjadi berkat buat orang lain teman-teman ya, begitu. Jadi mungkin kalian juga belum di tempat pekerjaan, mungkin kalian juga masih anak sekolah, masih aku nggak tahu usia kalian penonton di channel ini usianya berapa semua, atau nggak tahu. Mungkin ada anak SD atau anak SMP atau anak SMA atau mungkin anak kuliahan, atau mungkin ada orang dewasa juga ya. Aku cuma mengajak kita semua yang masih sekolah, jadilah anak yang baik di sekolah, belajarlah dengan giat, jadilah anak yang baik buat teman-teman kalian di sekolah gitu kan. Biarlah orang-orang bisa melihat kalian itu anak yang berbeda. Nah, buat kalian sudah kerja, jadilah orang yang jadilah karyawan yang baik. Biarlah karyawan-karyawan yang lain atau mungkin manajer kalian atau bos kalian tempat kerja bisa melihat, wih anak ini beda, anak ini bagus, kalau dia kerja tuh bagus nih. Nah, atau mungkin penonton di sini mungkin ada juga yang sudah dewasa, yang mungkin sudah jauh lebih senior dari aku kan ya. Mungkin bapak atau ibu yang menonton bisa kita sama-sama belajar ya dari apa yang kita baca malam hari ini. Kita sama-sama diingatkan untuk menjadi orang yang bisa dipercaya,
menjadi orang yang bisa bekerja dengan baik, dengan penuh integritas. Ingat teman-teman, ingat. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, lakukanlah semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia gitu, dan bukan untuk kepada manusia, maksudnya gitu. Lebih baik kita baca aja ya, mumpung Alkitab ada di sini kan, daripada aku salah ngomong itu ayatnya kan, lebih baik kita langsung baca aja. Mana dia? Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Ini ayat yang sangat-sangat terkenal sebenarnya, tapi gak apa-apa lah kita ulangi, khusus di video kali ini. Apapun juga yang kamu perbuat, oke, aku ulangi, apapun juga, berarti semua ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, di sini jelas dibilang kalau apapun juga berarti semua hal. Lakukanlah semua hal dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, bayangkan kalau kita misalnya anak sekolah nih, kita tuh bersekolah, kita belajar dengan baik. Kita belajar buat apa? Aku belajar untuk Tuhan. Aku belajar jadi anak yang baik, jadi siswa yang baik. Kenapa kamu kayak gitu? Ya, karena aku melakukan semua ini untuk Tuhan. Bukan cuma sekadar untuk dapat peringkat di kelas atau supaya buat mama dan papa bangga atau apa. Bukan, tapi terlebih dari semuanya itu, aku mau melakukan semuanya ini karena aku mengasihi Tuhan. Oke, aku mau jadi anak yang baik di sekolah, belajar dengan giat, dapat nilai yang baik. Semuanya untuk Tuhan. Atau misalnya yang di tempat pekerjaan, aku kerja banting tulang, aku tidak makan gaji buta dan apa semua begitu. Aku melakukan semuanya. Kenapa aku begitu? Kenapa aku nggak korupsi? Kenapa aku nggak ini dan itu dan ini? Kenapa aku nggak main HP saat di pekerjaan atau apa begitu? Saat di rapat misalnya orang-orang pada ngantuk semua, aku tetap fokus. Kenapa aku kayak gitu? Ya, karena aku mau melakukan semuanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke? Ya udah, aku rasa pelajaran malam ini udah cukup jelas, dan aku berharap kalian semua juga yang mendengarkan bisa paham ya, dan jangan cuma sampai dipaham, tapi kita mau melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Oke? Sekian pembahasan kita, pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini kami sama-sama boleh lagi membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang mempermuliakan Tuhan lewat segala sesuatu yang kami lakukan, lewat segala sesuatu yang kami kerjakan. Karena segala sesuatu yang kami lakukan setiap hari, semuanya itu kami lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami melakukannya dengan segenap hati kami, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan orang lain, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup ini semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati teman-teman semua yang sudah sama-sama menonton video ini, sama-sama membaca, mendengarkan firman-Mu, sama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.